Awal mulanya saya berkenalan dengan Hilman, dan kemudian Hilman juga mempercayakan saya untuk mengembangkan kisah lupus kecil. Seiring muncul TV-TV swasta saat itu, akhirnya saya mempelajari cara penulisan naskah. Ya, akhirnya belajarnya muncullah. Kayak gimana, Mas? Aku pengen tahu. Sebetulnya kan kalau Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Asma. Iya, ketemu lagi ya. Ada Bro Tendi, ada Bahrul, ada Mas Boim Lebon. Mas Boim Lebon udah masuk belum? Belum, Mbak. Masih kita komunikasi ya. Gitu. Tapi bisa dihubungin insya Allah ya. Ya. Jadi buat teman-teman semua, ini acara Rabuan ya, atau acara malam Kamisan. Untung kita nggak bikin malam Jumatan ya. Malam Kamisan yang diselenggarakan oleh, ini saya kenapa ini selalu ada pop-up ya, yang diselenggarakan oleh KBM Aplikasi ya, acara belajar dari bintang, dan biasanya banyak banget pembicara-pembicara yang sudah hadir ya. Dan ini saya sengaja pindah ke bawah karena mudah-mudahan lebih lancar. Adam, terima kasih. Dan buat teman-teman yang saat ini mengikuti live-nya, jadi selain di Zoom ya, kalau misalnya nanti koneksi tidak baik ya, atau misalnya kurang baik buat teman-teman bisa bergabung di komunitas Bisa Menulis Baru, grup di Facebook, dan setiap pekan ya, sekitar pukul 7 sampai dengan pukul 8 atau pukul 7.30 sampai dengan pukul 8.30. Dan malam ini pemateri kita, narasumber kita, bintang yang akan kita ajak bicara adalah Mas Boim Lebon ya. Saya berharap Mas Boim Lebon bisa segera bergabung. Coba saya colek juga. Ya, lagi proses masuk, Bunda. Proses masuk. Ya, nah Mas Boim ini terkenal banget dengan, saya nggak bisa ngebayangin kalau Mas Boim tuh nggak bikin cerita lucu gitu, karena biasanya Mas Boim itu selalu cerita-cerita yang dihasilkan oleh beliau. Jadi beliau itu ikut menulis Lupus Kecil, kemudian ikut menjadi produser ya, menjadi produser di berbagai acara-acara beken ya di RCTI. Dan Mas Boim itu khasnya adalah ngomong aja lucu. Nanti kita lihat ya gimana ngobrol dengan Mas Boim Lebon ya, ngomongnya aja lucu, gimana nulisnya gitu ya. Nah buat teman-teman yang saat ini bergabung, jangan lupa kalau nanti menjelang akhir, kalau kita pengen foto bareng, kameranya dihidupkan. Kalau saat ini kamera mau dimatikan nggak apa-apa, tapi kalau pamitan nggak usah izin ya. Kalau pamitan nggak usah izin, jadi langsung aja untuk pamitannya. Suara saya jelas ya insya Allah ya? Jelas. Sudah hadir Bunda Asma. Oh udah bergabung ya Mas Boim ya? Ya. Sudah. Oke, gimana kabarnya Mas Boim? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bertugas nih ya. Mas Boim tuh auranya kadang-kadang tuh bisa aura-aura ustadz gitu, tapi kadang-kadang juga bisa aura-aura komedian gitu. Gimana ceritanya? Mas, pertama apresiasi. Kayak orang ini ya, terasa juga kayak orang penagih hutang nggak? Enggak sih kolektor ya. Aku pertama terima kasih banget ya karena sudah bersedia berkenan untuk menjadi salah satu bintang ya di acara kita nih, Belajar dari Bintang. Jadi yang diikuti oleh teman-teman komunitas Bisa Menulis, anggotanya dari Sabang sampai Merauke ya. Kemudian dan teman-teman ini ada yang menulisnya pakai handphone gitu ya, kadang-kadang ponselnya juga udah ponsel jadul gitu ya. Ada yang pokoknya macam-macam nih kendala-kendala mereka. Nah kembali ke Mas Boim yang plastiknya boleh dipinggirin dikit nggak nih? Iya tadi sih mau jadiin foreground tapi jelek ya. Bentar ya, ini aku juga. Nah Mas Boim tuh awalnya
awalnya awalnya nulis itu gimana sih keceburnya di dunia kepenulisan? Iya. Ini menarik sekali pertanyaan Mbak Asma. Karena memang saya termasuk orang yang multi talent ya. Jadi bisa jadi model. Model. Iya, sering banget saya kalau ada orang zaman-zaman kisah remaja kan masih banyak majalah remaja dan saya sering diminta jadi cover boy ya, foto model lah gitu. Cuma yang sering minta saya sih majalahnya ada 2 tuh ya, majalah Trubus. Satu lagi apa Mas? Ada lagi majalah Misteri. Kan kalau pengarang lucu memang lucu ya. Jadi majalah Misteri itu majalah-majalah yang mengungkap kawasan angker ya, atau tempat-tempat angker. Jadi saya dijadikan cover waktu itu. Jadi gimana Mas? Cerita nulisnya gimana nih? Iya, jadi gini. Dari model ke jadi penulis nih gimana nih? Berat tuh. Iya, memang prosesnya. Kalau remaja kita kan selalu berproses mencari mencari pengakuan. Mencari pengakuan. Jadi kayaknya nih di sekolah saya tuh waktu SMA kan banyak ada yang pinter karena basket gitu ya, ada yang pinter karena matematika. Kalau saya tuh matematika memang agak kurang ya, tapi fisika apalagi, nggak fisika apalagi ya. Kirain jago. Jadi ya udah akhirnya saya nyari-nyari, aduh saya kelebihannya apa gitu kan. Kalau ada temen yang jago basket kan enak tuh, banyak cewek-cewek lah suka manggil-manggil gitu kan. Terus kalau yang pintar-pintar matematika, pintar-pintar mata pelajaran tertentu di kelas ya sering dimintain pendapatnya segala macam, buku PR itu sering dipinjem gitu loh. Nah, kalau saya jangankan buku PR saya dipinjem ya, kadang-kadang saya juga buku juga nggak bawa tuh. Sekolah nggak pernah bawa buku saya. Jadi melalui proses itulah akhirnya saya berusaha mencoba beberapa kegiatan di sekolah. Dari mulai kegiatan taekwondo, terus kegiatan palang merah, dulu zaman ada palang merah ya. PMR. Saya ikutan PMR itu karena senang waktu ditandunya. Senang ditandu dan senang kita bisa punya akses ke ruang BP ya, untuk tiduran di ruang BP kalau lagi malas belajar. Nah, kemudian saya juga ikut akhirnya ada ekskul teater. Nah, disitulah ketemu Kak Aditya Gumai. Nah, karena Kak Aditya teman SMA saya, sekelas dengan saya, di situ saya ikut teater. Lalu di situ ada pelajaran menulis naskah drama. Nah, jadi saya ikut-ikutan belajar bikin naskah drama. Sampai akhirnya nggak tahu kenapa kok tiba-tiba kayak aktivitas itu kok kayaknya menyenangkan buat saya gitu. Kayaknya cocok nih saya di lingkungan ini gitu. Akhirnya saya belajar sama Aditya Gumai itu gimana cara bikin cerita, bagaimana cara bikin karakter yang lucu dan lain-lain lah, konfliknya gimana segala macam. Akhirnya ada salah satu naskah saya, kalau nggak salah waktu itu ada lomba festival drama yang naskahnya harus diadaptasi dari cerpennya Putu Wijaya. Judulnya Tolong kalau nggak salah. Jadi Putu Wijaya punya cerpen Tolong, kemudian cerpen itu dibagikan oleh panitia dan boleh diadaptasi menjadi naskah drama. Nah, naskah itu saya yang adaptasi jadi naskah drama, lalu saya memilih teman-teman saya untuk bermain dan akhirnya saya pentaskan gitu di festival itu, dan alhamdulillah tuh kalau nggak salah itu juara 3, tapi pemeran utama yang main di naskah saya itu juara the best aktor gitu. Nah, dari situ saya langsung ngerasa, kayaknya saya cocok nih sama dunia tulis menulis gitu kan. Dan kebetulan lagi di keluarga saya memang penulis semua. Oh gitu Mas? Iya, bapak saya penulis daftar hadir. Ibu saya juga penulis tuh Mbak Asma. Penulis apa nih? Penulis di buku tamu.
Menulis buku tamu. Jadi kalau kawinan gitu, kalau kondangan tuh ibu saya paling lama nulis. Kan orang cuma nulis nama, alamat sama tanda tangan. Kalau ibu saya nulis alamatnya dengan jelas, ya anaknya ada berapa, cita-citanya apa. Jadi antrian di kondangan tuh pasti panjang karena ada ibu saya tuh lagi nulis. Nah, tapi memang kebiasaan membaca ya sudah cukup tumbuh di rumah saya. Jadi kayak bapak saya tuh meskipun dia PNS tapi dia pegawai negeri. Sama aja ya. meskipun dia PNS gitu waktu itu, tapi dia rajin beli buku-buku anak-anak gitu. Rajin beli komik nabi-nabi, terus rajin koran lah. Kalau koran jadi anak-anak itu baca koran. Suka selain nulis gitu. tadi. Jadi kebiasaan membaca itu emang udah tumbuh sih dari kecil. Gitu. Itu salah satunya yang membuat akhirnya saya mulai menyukai dunia membaca dan menulis. Terus Aditya waktu itu juga punya banyak program tuh bikin drama remaja di TVRI. Lalu di saat itu juga saya bersama Aditya bertemu dengan Hilman. Hilman Hariwijaya yang saat itu sedang memulai bikin cerita lupus gitu. Nah, bikin cerita lupus di situ. Nah, disitulah perkenalan saya dengan Hilman, dan akhirnya Hilman melihat sosok saya itu seperti sosok Boim yang sudah dia create sebetulnya. Jadi tokoh Boim itu sebetulnya sudah ada. Itu juga Hilman terilhami dari salah satu temannya dia juga ya di sekolah. Tapi kemudian ini suaranya agak ini nggak suaranya? Enggak, suaranya oke Mas. Nggak apa-apa, bagus ya. Karena di belakang saya masih banyak tim para produser yang lagi meeting juga. Gue mau bilang kayak penyiar cerita podcast horor nggak boleh ya. Gitu Mbak Asmana. Akhirnya ya udah sama Mas Hilman, karena saya suka menulis, ketemu dia yang sudah lebih dulu jago dalam menulis dan bahkan karyanya sudah eksis di majalah remaja Hai waktu itu. Udah saya bilang, waduh gue suka banget sama cerita lo Man, terus lo kalau mau ikutan jadi penyumbang cerita lah, kalau bahasa sekarang influencer ya, story influencer gitu, boleh lo kalau ada ide-ide cerita, pengalaman lucu lo waktu SMA, wah itu saya gudangnya gitu, banyak sekali pengalaman lucu saya yang bisa diangkat untuk jadi cerita di dalam serial lupus itu. Udah Hilman kayak ketemu kayak Teko ketemu Ceret. Kayak cocok gitu. Nah udah akhirnya saya suka menyuplai itu. Misalnya Man, gue kemarin di sekolah gini. Gue kemarin ada masalah gini, gue dikeluarin dari sekolah. Atau kemarin gue diusir dari kelas karena nggak bawa buku PR dan segala macam. Nah kisah-kisah itu akhirnya diolah sama Hilman menjadi kisah-kisah di dalam cerita lupus itu. Karena Hilman harus bikin cerita secara berkala. Ya, setiap minggu dia harus bikin cerita gitu. Nah itu awal mulanya saya berkenalan dengan Hilman, dan kemudian Hilman juga mempercayakan saya untuk mengembangkan kisah lupus kecil gitu. Itu tahun berapa Mas? Itu dia Mbak Asma, kalau soal tahun tahun berapa? Tapi sebelum lupus kecil Mas Boim nulis nggak? Maksudnya nulis cerita-cerita remaja nggak kayak sebelumnya gitu? Iya. Apa gitu? Saya rajin bikin cerpen sih awal-awalnya. Oke. Awal-awal bikin cerpen di majalah majalah Hai, terus beberapa majalah remaja yang ada saat itu, dan sampai saya menjadi redaktur di sebuah majalah otomotif ya. Jadi ada majalah otomotif yang diterbitkan oleh Yamaha. Nah di
di dalam majalah itu Ini serius ya? nggak cuma Otomotif ini serius? iya Oke. serius. Cuman anehnya tuh si investornya mengajak kita karena justru dia marketnya ke remaja. Oh, Jadi oke. karena di motor-motor ini kan targetnya kan segmen pasarnya pasar remaja kan. Mm. Nah, jadi majalah yang dikemas secara serius yang menceritakan tentang spek motor disisipi dengan cerpen, komik-komik lucu. Gitu. Jadi penjualan motor Yamaha, alhamdulillah saat ada majalah yang kita pegang itu penjualan motor Yamaha makin di depan. Sebetulnya nggak ada majalah juga tetap di depan. Tapi walau alam ya, tapi katanya sih banyak anak-anak muda yang jadi kenal. Jadi kalau mereka mau tahu spek, dulu kan belum ada internet ya. Jadi kalau mau tahu spek motor, mereka beli. Jadi saya tuh kalau wawancara, bukan wawancara artis, wawancara motor. Gitu. Ada motor Yamaha baru saya wawancarain. Gitu. Jadi saya bedah tuh motor itu gitu. Nah kemudian karir menulis saya ya seiring dengan kuliah saya di Sekolah Tinggi Publisistik ya. Sekarang Institut Ilmu Sosial Ilmu Politik. Saya ambil jurusan jurnalistik karena memang ingin jadi wartawan ceritanya gitu. Tapi seiring dengan perkembangan saya menggeluti dunia fiksi, rasanya lebih enak nulis fiksi gitu. Jadi kewartawanan saya agak-agak berkurang. Semangat saya menjadi seorang wartawan agak-agak berkurang dan akhirnya saya menggeluti penulisan dunia cerita. Cerpen, apalagi kemudian muncul TV-TV swasta saat itu. Nah, seiring muncul TV-TV swasta saat itu, udah akhirnya saya mempelajari cara penulisan naskah. Ya, akhirnya belajarnya tuh kayak gimana, Mas? Aku pengen tahu. Sebetulnya kan kalau nulis skenario atau nulis naskah drama, naskah panggung atau naskah TV itu secara teknis dia nggak terlalu sulit kan, nggak terlalu sulit. Misalnya kalau untuk skenario TV misalnya, kebetulan sekarang saya lagi menjadi story influencer di Amanah Wali 4. Jadi saya tiap hari bacain naskah-naskah dari para penulis dan memberi masukan untuk menggerakkan karakter, misalnya karena dia daily ya setiap hari. Itu secara teknis bentuk naskah sih nggak begitu masalah. Ya dia hanya ada deskripsi, ada dialog, ada informasi setting, ya, informasi interior atau eksterior, informasi waktu, kemudian ada deskripsi atau penjelasan dari adegan, lalu ada dialog. Itu pun bentuknya nggak terlalu susah, ya. Jadi biasa deskripsi di awal di sebelah kiri, kemudian nanti dialognya agak menjorok ke tengah gitu. Kalau secara teknis sih mudah gitu. Nah, yang susah itu ternyata belajar menggarap cerita, belajar melahirkan cerita, belajar mengolah konflik, ya, belajar menggerakkan karakter yang satu dengan karakter yang lain. Apalagi yang cerita harian ya, cerita yang stripping. Kalau kita, Mbak Asma pernah nonton Ikatan Cinta? Nonton, itu papa favorit tuh. Saya mau bikin saingannya tuh. Oh gitu. Saya mau bikin saingannya, Mbak. Oh gitu. Iya, Ikatan Dinas. Mas, tapi dari awal nulis tuh udah lucu nggak sih? Dari awal nulis cerpen remaja itu udah lucu apa enggak? Oke. Apa karena lupus atau karena apa? Lucu sebenarnya dari lahir kali ya. Itu sekeluarga lucu nggak sih? Enggak, kalau di rumah saya sih, kalau di rumah mungkin agak-agak biasa, nggak terasa ya. Apakah anak-anak suka bercanda atau suka ngelucu dan lain-lain, saya nggak begitu perhatian. Tetapi tanda-tanda menyukai kelucuan itu ada di misalnya di ibu saya. Contohnya ibu saya suka nonton, kalau dulu sih lenong-lenong Betawi gitu ya. Terus kalau nonton film juga film yang lucu-lucu. Kemudian turun ke saya juga kalau baca buku waktu kecil seneng yang lucu-lucu. Komik yang lucu-lucu. Nah dari situ kayaknya terbawa untuk ngelucu ya,
ngumpul bersama orang-orang yang suka ngelucu juga. Akhirnya dunia lucu itu jadi akrab gitu sama saya. Gitu. Nah, ketika saya menulis, pilihannya jadi mudah. Saya bikin cerita lucu aja deh gitu. Gitu Mbak Asma ceritanya. Mas, kalau berarti buat teman-teman yang pengen bikin cerita lucu gitu, apa aja sih yang mereka harus lakuin selain tadi ya? Berarti misalnya cari bacaan-bacaan gitu kan ya sebagai referensi nih, buku-bukunya Boy Mlebon ya. By the way di Republika ada buku baru tuh kayaknya ya. Terus kemudian misalnya follow orang-orang yang lucu. Terus misalnya apa tadi Mas, ngumpul bareng orang-orang yang lucu gitu. Iya. Iya kan? Apalagi yang kira-kira bisa dilakukan sama teman-teman nih yang pengen bikin cerita lucu? Latihan ngelucu itu yang paling penting itu. Nah, latihannya tuh gimana? Latihannya gini, caranya kita bikin jok-jok pendek, ya jok pendek atau cerita-cerita lucu yang pendek. Atau kalaupun kita belum bisa bikin, kita menghafal jok orang gitu ya. Misalnya saya seneng kalau nonton Cak Lontong gitu. Cak Lontong tuh banyak sekali jok-jok pendeknya dia yang misalnya tuh yang sangat terkenal tuh Cak Lontong yang dia cerita soal orang Amerika. Orang Amerika itu ya sejak tahun sekian-sekian sudah sibuk memikirkan bagaimana bisa mendarat di bulan misalnya. Lalu kalau orang Rusia itu sudah sibuk sejak tahun tertentu dia sudah sibuk memikirkan bagaimana bisa hidup di bulan. Tapi orang Indonesia ternyata lebih hebat lagi. Karena orang Indonesia itu sejak tahun-tahun lalu sudah sibuk bagaimana memikirkan bisa hidup dari bulan ke bulan. Nah, jadi ada punchline di sini yang diciptakan oleh Cak Lontong. Jadi ada premis atau ada kalau di pantun ada sampiran, lalu ada isi. Tapi kalau di joke cerita-cerita lucu itu ada setup atau ada sampiran, lalu kita harus bisa bikin punchline. Punchline itu isinya. Kayak tadi kalau yang joke calon itu di cerita Amerika sudah pergi ke bulan, orang Rusia berusaha hidup di bulan, orang Indonesia berusaha hidup dari bulan ke bulan. Nah, kata-kata dari bulan ke bulan itu adalah punchline yang berhasil menciptakan kelucuan. Nah, ini yang harus kalau saya sering latihan. Oke, itu Calontong versi kayak gitu ya. Nanti saya bikin versi kayak saya berusaha bikin gitu, cari dengan pola yang sama seperti itu. Gitu. Nah, kemudian nanti kita kembangkan lagi. Itu kan tadi kan cuma 2 baris ya. Baris pertama 3 baris lah ya. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga udah punchline. Nanti kita bikin yang versi lebih panjang. Misalnya versi 6 baris, versi 7 baris. Nah, nanti lama-kelamaan kita akan bisa bikin satu cerita lucu dalam bentuk cerpen misalnya. Atau kita bisa bikin cerita lucu kayak kalau Mbak Asma bayangkan sinetron Dunia Terbalik itu udah hampir 5 tahun ya. Itu Mas Fahri itu yang bikin skenario nya tuh Mbak Asma. Oh iya. Fahri Aziza nanti kapan-kapan boleh diundang tuh. Bagaimana bisa bikin cerita tiap hari nggak habis-habis temanya itu. Bayangin tiap hari dia bikin cerita. Ya, jadi hidupnya tuh hanya penuh dengan cerita gitu. Nah, itu di Dunia Terbalik itu bayangin kalau sampai 5 tahun ya, 5 tahun jalan 6 tahun kali kalau nggak salah sekarang. Kalau setahun ada 300 episode, 305 udah 1.500-an episode. Bagaimana mengolah karakter tuh bisa terus berjalan hidup, nah itu juga luar biasa tuh. Ya, jadi berapa punchline yang sudah dia buat ya apa aja. Nah, dalam rangka membuat punchline ini nanti kita butuh dalam proses setup tadi kita butuh karakter. Jadi karakter satu sama lain. Jadi karakter yang ini berbenturan dengan karakter lainnya. Jadi yang satu pemarah, yang satu orangnya pelupa, yang satu budak, misalnya yang satu emosional gitu. Nah dari karakter-karakter ini pasti akan melahirkan kelucuan nanti. Nah kemudian juga dari karakter kita membutuhkan peristiwa. Peristiwa apa sih yang bisa menjadi lucu gitu ya. Nah ini pernah pada suatu hari si Bopak nih mau bikin selamatan. Bopak pelawak itu. Dia bikin syukuran, selamatan. Dan suasana selamatan itu pasti serius. Dia ngundang orang kampung, ngundang ustadz. Ya.
Dan banyak orang yang datang tamu karena diundang bawa oleh-oleh lah. Misalnya saya datang bawa beras atau saya bawa buah-buahan. Tapi Komeng datang ke sana bawa ayam, ayamnya masih hidup gitu, ayam jago. Dan dia cara memberikan ayamnya itu langsung pada saat di tengah ruang tamu sambil menyerahkan ayam itu kepada si Bopak. Nah peristiwa itu tentu jadi kacau karena ayam itu kan loncat-loncatan, loncat dan semua tamu akhirnya sibuk berusaha menangkap ayam itu. Gitu. Nah jadi si Komeng yang datang ke selamatannya Bopak, syukurannya Bopak itu kesannya mengacaukan, padahal dia nggak mengacaukan, dia bilang, Pak, gue bawain ayamnya buat lo ya. Nah di benaknya si Bopak, ayamnya mungkin ayam dalam bentuk opor atau ayam dalam bentuk guling, tapi ternyata ayamnya ayam hidup yang dibawa. Nah itu mengacaukan. Nah ini peristiwa pengacauan yang dilakukan oleh Komeng itu adalah peristiwa yang kita butuhkan dalam proses melahirkan cerita-cerita lucu. Gitu. Nah kira-kira itu Mbak Asma nanti. Mas, kalau ini mungkin teman-teman ini ada pertanyaan ya. Ini ada, kita masuk ke tanya jawab aja ya Mas ya, biar sekalian ya. Pistan Ken, kamu mau langsung nanya nggak ke Mas Boim? Yang mau nanya pakai jilbabnya ya, yang cewek ya, yang cowok nggak usah ngambil jilbab ibunya. Ayo, silakan. Atau Mas Baru? Ya, Wah banyak yang. Oke, saya sambil cek dulu. Ya, Mbak Rizky Batuah yang sudah live cam ya. Oke, silakan Mbak. Mbak Rizky Batuah. Bisa di ya, di unmute ya. Mas. Oh, laki-laki. Oh iya, mohon maaf. Silakan Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini banyak juga yang ikut. Iya rame nih Mas. Masya Allah. 478. Yang ikut Ya. ini. Ya. Allahu Akbar. Jadi banyak sekali ya. Silakan. Mas Kang Boim, saya ingin bertanya. Ini kan mau angkat sebuah novel dari kisah hidup sendiri gitu. Oh, oke. Siapa ini siapa namanya ini? Rizky Batuah. Oh, Rizky Batuah. Dari mana Rizky? Dari Aceh. Aceh, Masya Allah. Jadi kamu mengangkat cerita sendiri? Mengangkat novel dari kisah hidup sendiri gitu. Jadi kamu sendirian hidupnya? Bukan. Bukan. Dari pengalaman hidup gitu. Sendiri. Saya pikir kamu hidup sendiri dan kamu mau angkat gitu. Jadi kalau ngangkat sebuah novel dari kisah hidup sendiri biar nggak keperangkap dalam suatu kejadian yang terus berurutan gimana gitu kan? Betul. Biar nggak misalnya ngikut tahun gitu terus berurutan. Oh gimana gitu. Iya. Jadi memang kisah pribadi kita ini menarik ya, tapi memang nggak semuanya mungkin seru kalau untuk diangkat jadi cerita. Jadi kita bisa pilih-pilih juga. Kita pilih-pilih dari beberapa pengalaman pribadi kita yang seru ya. Kayak saya, pengalaman pribadi saya banyak tapi nggak semuanya seru dan enak untuk dijadikan cerita. Ya paling saya pilih misalnya pengalaman saya ditolak gitu ya. Waktu saya remaja tuh kan saya sering banget ditolak cewek ya. Nah itu sering banget tuh saya jadikan bahan cerita tuh. Karena yang nolak itu sampai minta maaf gitu loh ke saya. Karena nggak enak kali dia, kasihan gitu. Jadi ketika saya nyatakan cinta kepada seseorang, lalu dia bilang maaf Mas Boim, maaf sekali saya belum bisa menerima. Saya bilang nggak apa-apa, kamu nggak usah sedih, nggak usah ini, kamu nggak usah nolak saya tuh nggak usah frustasi, biarkan saya aja yang frustasi. Gitu. Kadang-kadang ini terbalik, yang nolak cinta saya yang frustasi dia jadi malu, mau sekolah males ya, mau ke kantin juga malu. Sementara saya cuek aja, karena saya punya prinsip ya ditolak itu belum tentu diterima. Jadi saya sih cuek aja. Nah, jadi gitu Rizky Batuah.
kita seleksi beberapa kisah-kisah kita yang kita anggap menarik. Lalu bagaimana cara meyakini bahwa kisah kita menarik? Kita tulis, lalu kita ceritakan dulu ke beberapa teman. Ya, gue kemarin begini, menurut lo bagus gak sih? Ini bagus gak sih? Ya, jadi ada beberapa teman yang kita anggap jadi ikut membantu menentukan, memilih, menyeleksi pengalaman-pengalaman kita. Gitu. Nah itu satu tips saya. Yang kedua, setelah kita kumpulkan, apakah cerita itu mau kita angkat menjadi serial? Ya, serial itu maksudnya per episode, atau dia mau jadi kisah yang terus bersambung, ya, berseri misalnya. Nah itu tergantung kita, pilihan kita. Apakah cukup pengalaman kita saja atau perlu kita mix dari pengalaman teman-teman kita juga. Ya, kalau saya sih biasanya nggak cukup ya. Pengalaman hidup saya ini nggak terlalu cukup menarik ya, karena saya hidup di keluarga yang biasa gitu ya, meskipun bapak saya dulu sultan ya. Serius Mas? Enggak. Bapak saya kan PNS tadi, pegawai negeri sederhana. Jadi bapak saya itu pegawai negeri sederhana, ibu saya ibu rumah tangga sederhana. Saya tinggal di rumah yang sederhana, ya, dengan kebun yang sederhana, dengan mobil yang sederhana, dengan tabungan yang sederhana, dengan villa-villa dan kapal pesiar yang sederhana. Jadi kehidupan saya sangat sederhana dan nggak terlalu banyak ini, sehingga saya membutuhkan pengalaman-pengalaman dari teman-teman saya, ya. Nah, kayak di Lupus itu, Hilman membutuhkan pengalaman dari Gusur. Hilman membutuhkan pengalaman dari sosok Boim, sosok Vivi Lun, dan sosok-sosok lainnya. Gitu Rizky Batuah. Oke. Ya. Ini Silakan. banyak sekali orang yang. Ini siapa berikutnya nih? Erika yang siap atau Pistan Ken? Ada Mbak Dinanti. Ya. Silakan Mbak Dinanti. Setelah ini Mbak Pistan Ken ya. Siap-siap Mbak Pistan Ken. Tadi udah on cam, di off lagi. Mbak Dinanti silakan. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi Udah benar arah kameranya. Ya. Kamera udah benar. Udah benar. Benar. Ya, Dinanti, Masya Allah. Dinanti dari mana nih? Dari Kabupaten Sukoharjo. Sukoharjo, Masya Allah. Itu berarti rumah kamu deket loh. Bingung kan deket sama apa? Iya benar, Sukoharjo kan, Dinanti kan? Iya, Sukoharjo. Iya, kamu tuh berarti dekat dengan tetangga-tetanggamu. Iya. Pertanyaannya apa, Dek? Iya, saya mau bertanya. Untuk kan sebuah situasi komedi itu kan nggak semua orang bisa menikmati. Apa yang menurut kita lucu belum tentu menurut orang lain lucu. Nah, bagaimana caranya membuat punchline setiap bab atau pemilihan kata-kata yang tepat untuk serial komedi gitu. Iya. Dinanti. Iya. Jadi gini Dinanti, memang kelucuan, kadar kelucuan atau jenis kelucuan itu berbeda-beda ya. Ada orang yang suka nonton Sri Mulat, ada yang suka nonton Mr. Bean, ada yang suka nonton Komeng, ada yang suka nonton Friends ya. Itu semua lucu, mengandung unsur lucu, tapi lucunya beda-beda. Nah jadi kadar lucu beda-beda, selera orang terhadap yang lucu juga beda-beda. Nah tetapi bagaimana kita sebagai seorang penulis cerita lucu, untuk meyakinkan bahwa cerita kita ini lucu, ada test case dulu. Kalau saya melakukan uji coba dulu. Jadi kalau saya bikin satu cerpen, ya, saya tes dulu ke beberapa orang yang saya traktir makan mie ayam. Pasti dia bilang, oh lucu mas. Sogok dulu ya. Apalagi kalau saya ajak makan ke Solaria gitu ya. Ada 5 orang. Gimana teman-teman? Udah makan kenyang? Cerita saya gimana menurut kalian? Lucu mas. Udah baca? Belum. Tapi udah makan.
Udah makan. Tapi benar-benar maksud saya nanti kita harus melakukan test case itu benar. Ya, test case dulu. Kita kasih teman-teman kita yang baik sama kita. Kita kasih karya tulis kita kepada orang yang mendukung karir kita sebagai seorang penulis. Jangan kamu kasih tulisan kamu ke orang yang benci sama kamu. Terus kamu kasih, terus kamu bilang, gimana komentar kamu tentang cerita saya? Cerita jelek, kok lucu ini. Padahal ceritanya lucu, cuma karena dia benci sama kita, dia akan bilang jelek gitu. Nah gitu nanti ya. Pertama nih kamu harus melakukan kayak semacam survei kecil-kecilan lah ya. Survei kecil-kecilan. Kamu kasih ke 2-3 orang. Karena yakin dari sampel itu bisa mewakili ya, misalnya 1 orang dari anak SMP, 1 orang dari anak SMA. Kamu baca deh tulisan aku, menurut kamu gimana? Setelah mereka bilang, ya bagus, ini mbak, lucu mbak, ini lucu, benar lucu ya, lucu. Nah itu kamu harus yakin bahwa itu lucu. Nah, kamu setelah itu nggak usah terpengaruh lagi dengan pendapat-pendapat yang lain setelah kamu yakin ya. Kamu bisa menuntaskan cerita kamu dengan versi kamu, dengan kekuatan yang ada pada diri kamu. Karena kalau kamu masih nggak yakin dan masih terpengaruh, nanti lama-lama, aduh ini lucu nggak ya gitu. Itu nanti kira-kira. Jangan soal pilihan kata kalau tadi saya sudah di awal saya cerita bagaimana saya suka latihan, bikin jok-jok pendek, bikin kata-kata yang pendek, ya baris pertama, baris kedua, lalu baris ketiganya punchline. Ini saya latih, jadi saya memilih kata, memilih kalimat. Nah ini juga sama, meskipun pendek-pendek, jok-jok pendek ini nanti kita kasih ke orang atau kita hafalkan ya secara lisan, lalu kita ceritakan. Nah kita ceritakan gitu. Jadi ada proses latihan memilih kata. Karena kalau joke itu atau kata-kata lucu itu biasanya pendek, nggak panjang-panjang. Ya, deng gitu. Jadi kalau dibuat iramanya itu 1, 2 lucu, 1, 2 ger gitu. Kira-kira kayak gitu. Oke. Mas, aku mau nanya sebelum yang lain. Kalau menciptakan judul, karena gini, cerita lucu kan berarti judulnya juga harus lucu dong gitu ya. Kalau kita bikin cerpen misalnya, atau kita bikin serial gitu. Gimana caranya Mas Boim proses menemukan judul lucu? Iya, jangan sampai teman-teman ceritanya udah lucu gitu ya, judulnya nggak lucu. Gitu. Minimal kalau ceritanya nggak lucu, judulnya lucu gitu ya. Iya, apa namanya? Untuk judul lucu, ya, sebenarnya bikin judul itu tetap kita memakai teori proses membuat judul ya. Misalnya judul harus singkat, padat, dan mewakili. Itu tetap kita pakai. Tetap kita pakai sebagai teori membuat judul itu. Singkat, padat, catching, menarik, memberi isyarat kepada isinya. Nah, itunya tetap kita pakai, tetapi yang kita harus create adalah pilihan katanya. Ya kalau saya sih dulu biar gampang kita pakai judul-judul yang sudah terkenal lalu kita plesetin aja. Ya, misalnya yang kayak dulu kan terkenal Kejarah Daku Kau Kucitak ya. Terus ya kayak sekarang misalnya ada Ikatan Cinta, kita bikin Ikatan Dinas. Terus ada lagi misalnya dulu kita bikin ini Mas yang zamannya Batman Begins. Ya. Mas Boim bikin waktu itu Batman Begins. Betul. Jadi filmnya terkenal Batman Begins. Batman Begins kita pelesetin Batman Bidin karena Bidin bisa kita jadikan nama orang. Terus Suparman Pulang Kampung. Terus trio kan ada dulu film India yang terkenal trio Three Idiot ya. Three Idiot. Terus saya bikin bukan 3 idiot. Tinggal kata-kata tambah nama pokok plesetan. Jadi dari judul-judul yang sudah terkenal itu bisa kita plesetin, kita parodikan. Itu salah satu trik mudah buat penulis pemula untuk bikin judul yang lucu-lucu. Gitu. Kayak badai pasti berlalu, badai diganti bajai. Ya, bajai pasti berlalu. Dulu kita bikin ini ya Mas, Ayat Amat Cinta. Ayat-ayat cinta dibikin sama dulu Mbak Asma bikin Ayat Amat Cinta. Jadi ada tokoh bernama Amat ternyata ya.
tokoh bernama Ahmad di situ. Nah jadi betul judul itu apalagi kalau di display di rak buku ya, kalau dia sekali baca dan orang tersenyum membaca judul itu, 90% dia akan beli itu buku itu. Tapi kalau dia biasa aja melihat judul itu, ya dia nggak akan tergerak untuk membawa buku itu ke kasir gitu. Gitu Mbak Asma. Thank you Mas Boim ya. Silakan berikutnya Mas Bahrul, siapa yang mau bertanya nih? Ya, ada Mbak Iso Alia. Silakan Mbak Iso. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Mbak Iso terhibur banget sama Mas Boim nih. Aku lihat sampai ketawanya agak kakak. Betul. Kayak gitu ya, kalau misalnya kita secara langsung bercerita tuh dapat gitu ininya apa momennya, situasinya tuh langsung kebayang cara penyampaiannya kan, kayak tadi aja langsung begitu cerita tentang dulunya, bener kita relate banget ya kalau biasanya tuh ceweknya malah kepikiran gitu, oh iya ya sebenarnya tuh kan kalau diceritakan secara lucu jadi lucu gitu, tapi kalau dalam bentuk tulisan ada kekhawatiran nanti yang baca ngerti nggak ya sih maksud kita tuh ini ngelucu gitu. Kalau disampaikan kan kadang jadi kayak ini maksudnya gimana, tapi kalau di dalam kita tahu gestur kitanya, tahu intonasi segala macamnya gitu loh Mas, gimana ya? Ya, boleh. Ya, Mbak Isoh ya. Ya. Isoh Alia, di mana nih Mbak Isoh? Manado. Oh Manado, Masya Allah. Dulu aku pernah loh ikut lomba di FLP, menang juara 2 dan 1 panggung. Sayang dulu belum ada sosial media ya, kita nggak sempat foto bareng. Oh gitu, iya. Satu panggung sama Mas Boim. Oh di mana panggung? Masih waktu dulu di Kecamatan Srengkeng, Jakarta Barat. Oh, lomba menulis ya, bukan cover boy, bukan? Takutnya saya karena sering juga menang sebagai model, ya berapa kali mirip ondel-ondel saya. Itu waktu aku masih umur 17 tahunan. Oh, maksud dulu terus menikah pindah ke Manado? Enggak, ke Manado baru 2 tahun ini lah, hampir 2 tahun. Oke. Ya, jadi gini Iso. Jadi memang secara latihan ya untuk praktek itu ada 2 cara yang biasa saya lakukan. Jadi saya melatih diri saya bercerita melalui tulisan. Lalu saya juga melatih diri saya bercerita melalui lisan. Nah, sekarang yang susah tuh bagaimana menyepadankan atau menyamakan kepiawaian kita bercerita secara lisan dan juga bercerita secara tulisan. Nah, ini emang berat nih. Hilman itu orangnya pendiam. Ya, Hilman tuh yang bikin lupus pendiam, apalagi kalau lagi tidur. Dia tuh pendiam, maksudnya dia nggak banyak ngomong gitu. Nah, padahal seorang penulis itu, nah kalau dari Mbak Asma nih, Mbak Asma juga termasuk orang yang bisa kita tebak. Dia ini penulis. Sekarang Mbak Asma tuh cara bicaranya juga, tutur katanya, ya sudah terbiasa berbicara. Biasanya orang sudah terbiasa berbicara, nanti insya Allah mudah ketika apa yang ingin dia sampaikan, ingin dia tuliskan, dia sampaikan melalui tulisan. Jadi 2 ini harus dilatih secara bersamaan menurut saya ya. Jadi kalau kamu punya cerita lucu, coba dilatih dengan cara menyampaikan secara lisan kepada teman misalnya. Tapi besok-besok juga coba kamu cerita itu kamu tuliskan. Dan kemudian orang suruh baca. Sama nggak dengan apa yang saya ceritakan tadi dan dengan apa yang saya tuliskan. Nanti insya Allah lama-lama tuh akan mudah gitu. Memang kalau kita bayangkan sih, aduh susah banget ya. Saya ada satu joke yang saya suka dengan joke ini. Joke tentang tukang roti ya. Tukang roti yang mengalami kecelakaan di pinggir jalan. Jadi tukang roti itu keserempet motor, gerobaknya jatuh, rotinya tumpah ya, berserakan di jalan raya. Lalu ada orang menolong dan bertanya ke tukang roti, "Bang, ada apa, Bang?" Tukang roti yang kesakitan merintih ini, dia bukan menceritakan peristiwanya. "Bang, ada apa, Bang?" Ada coklat, ada mocha, ada keju. Tetap on mission gitu ya.
Kan harusnya kan seyogyanya. Bang ada bang, itu saya tadi ditabrak motor, saya jatuh terguling, itu kan harusnya begitu. Tapi karena ini cerita komedi, karena ini joke, maka si pedagang roti tadi ketika ditanya, bang ada apa bang? Ada keju, ada mocha, ada nanas gitu. Sambil dia merintih gitu. Itu gimana ya melatih kreativitas itu Mas? Untuk berpikir out of the box gitu. Dipresetin Mbak, logikanya harus diputer. Jadi kan seharusnya kan si pedagang roti itu jawabnya adalah ketika ditanya, bang ada apa bang? Iya tadi motor nyerempet saya jatuh gini-gini, saya sakit nih dagangan saya. Dan orangnya sekarang pengendara motornya kabur. Itu kan jawaban yang benernya ya. Yeah. Nah maka kita harus bisa memberi jawaban-jawaban yang agak nyeleneh sih. Tapi tetap masuk akal gitu. Nah ini yang susah itu. Tetap masuk akal, tetap diterima dan tidak mengada-ada. Itulah yang akhirnya melahirkan kelucuan gitu. Okay. Ya misalnya juga kan ada tuh pasien Mbak Asma. Pasien ke dokter, sama dokter kan disuruh besok bawa air seninya ya. Kata si pasien, untuk apa dok? Ya dari air seni itu kita bisa tahu bapak tuh sehat atau enggak. Oh ya. Akhirnya besoknya si pasien itu datang ke dokter itu bawa air seninya dia. Diperiksa sama dokter di laboratorium. Gimana dok? Bagus, sehat. Dia langsung teriak, alhamdulillah kakek saya, nenek saya, bapak saya, ponakan saya, sepupu pada sehat. Ternyata tuh air seni semua sekeluarga dicampur di dalam tabung itu. Nggak mau rugi. Iya itu dia, nggak mau rugi. Nah jadi ada semacam pemutaran gitu, pemelesetan logika gitu. Baik, kita lanjut ya Mas Boim ya. Ini pertanyaan banyak banget ini sebetulnya. Silakan Bro Baru, siapa nih berikutnya nih yang siap nih? Ya Mbak Mudalifah, silakan Mbak Mudalifah. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak boleh izin cepat tepat gitu ya biar kita bisa mengakomodir lebih banyak pertanyaan. Iya. Saya sering banget sudah ada di pikiran, tapi pas saat nulis itu selalu pecah gitu, maksudnya kayak blank gitu, kayak mana ya caranya supaya bisa masuk saat kita ada di pikiran terus kita tulis pas gitu. Kayaknya pas di pikirannya bagus, pas kita tulisnya jelek banget ceritanya gitu. Itu yang sering jadi masalah. Makasih. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Kayak mana nih? Medannya. Kayak mana nih? Mbak Mudalifah ya? Ya betul. Ini jadi saya ikut-ikutan jadi kayak Medan-Medan juga nih bicara saya. Nah inilah Mbak Mudalifah. Jadi saya sebelum bikin cerita biasanya saya bikin semacam kerangka ya, kerangka kecil-kecilan lah. Ya tipis-tipis saya buat draftnya. Yang terpenting adalah ketika kita akan bikin cerita, kita tahu cerita itu akan berakhir di mana. Ya, itu dulu yang kita bikin. Nah, sekarang karena kita sedang bicara soal cerita lucu, kita sudah tahu kelucuan akan terjadi dalam peristiwa yang mana, dalam peristiwa apa, dalam dialog apa yang disampaikan oleh siapa. Nah, itu sudah kita lock tuh, sudah kita lock dulu. Artinya itu sudah kerangkanya sudah jadi ya. Kalau kita mau bikin rumah tuh desainnya tuh sudah 90% lah udah jadi. Tinggal kasih tembok, terus kasih dinding, kasih atap, kasih jendela, ya jendelanya warnanya apa. Nah dalam pembuatan cerita itu saya selalu melakukan itu dulu. Sehingga nanti ketika kita akan menyelesaikan sebetulnya kita dalam proses finishing aja. Ya, sehingga nanti tidak ada lagi istilahnya writer block atau kita berhenti di tengah jalan. Ya atau tegang itu Mbak Mudalika, kira-kira jawaban saya itu. Oke, masih ada berubah, kita bisa nggak nih 2 pertanyaan lagi nih? Bisa boleh Mbak. Cerita lucu. Ada ya. Boleh. Alhamdulillah kalau banyak nih. Mbak Eksa. Ada Mbak Eksa? Sudah di unmute. Silakan Mbak. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Ini Mbak yang keluar Mas ya? Oi. Benda salah. Nggak apa-apa. Yang mana siapa aja? Ya, salam kenal. Mas. Iya. Ya, sama Kang Boim. Waduh, ini penggemar ini dari SMA, saya pecinta lupus nih. Oh itu Saya Eksa, keren. Rambut kamu udah kayak rambut lupus tuh. iya, dulu memang saya agak ngefans sampai makan permen karet sama rambutnya nyontoh lupus juga kan. Itu Ya, bukan jambul. agak sih kalau kayak gitu banget ya. Pertanyaannya apa Mas? Nah, jadi memang saya agak tersentuh dengan ini sebenarnya dari film-film besutan RCTI. Jadi memang rohnya saya di komedi sebenarnya, tapi tulisan saya ini belum nyampe ke sana. Nah, jadi memang singkat cerita, pertanyaannya gimana caranya Kang kita menyelipkan, mungkin sudah dijelaskan tadi, menyelipkan umur-umur dalam tulisan kita. Mungkin kalau kayak goyonan biasa atau stand up kan kita gampang tuh, paling umurnya gitu sekalimat dapat gitu. Tapi kan kalau tipe prosa atau tulisan agak panjang. Nah, kita memilah-milih humor ini di mana? Apa di dialog aja khusus, apa di narasi juga gitu. Nah, kebetulan saya ini latar belakangnya kan orang Sumatera nih. Jadi kadang-kadang saya banyak terpengaruh tontonan film lupus gitu, kayak Dunia Terbalik atau Preman Pensiun. Tapi saya aplikasikannya dalam tulisan. Untuk suasana di daerah-daerah Jawa itu agak susah. Apa gimana Kian? Iya, Eksa. Oke, terima kasih. Eksa ya, Eksa. Ya, jadi gini, kalau kita mau bikin cerita lucu, memang agak berbeda tadi dengan contoh yang sudah saya informasikan bagaimana membuat joke-joke yang pendek ya, dengan baris pertama, baris kedua, lalu punchline. Nah kalau cerita, kita memang kalau cerita kita membutuhkan peristiwa. Peristiwa lucu apa sih gitu ya? Tadi saya sudah memberikan contoh kayak Bopak bikin acara syukuran, lalu Komeng datang membawa ayam hidup ya, untuk diberikan di acara syukuran itu, sehingga acara syukuran itu jadi berantakan karena ayamnya lari-lari dan semua orang mengejar. Nah itu peristiwanya dulu yang harus kita siapkan. Ya, peristiwa yang cukup besar atau peristiwa yang cukup panjang. Contohnya lagi kalau kita nonton Dunia Terbalik kemarin, itu ada Aceng yang akan menikah. Aceng ini salah satu pemeran utama ya. Pemeran utama yang akan menikah dengan Bu Ines. Bu Ines itu adalah seorang pemimpin sebuah kantor PJTKI ya anak orang kaya lah, anak orang kaya. Nah itu peristiwanya Aceng ingin menikah, tetapi pada saat akan akad nikah, di mana Bu Ines sudah di make up, sudah dandan memakai baju pengantin, dan Aceng sudah diarak, dia tiba-tiba di tengah jalan mendapat kabar bahwa anaknya tertangkap kawin di kampung lain. Ya, jadi anaknya tertangkap kawin di kampung lain, dan Aceng sebagai orang tua kaget karena anaknya itu tertangkap kawin dikarenakan anaknya Aceng dengan anaknya Akum ya berduaan di malam itu di sebuah rumah. Padahal setelah diselidiki keduanya hanya numpang berteduh karena hujan. Tapi warga kampung itu mengira dua ABG ini ya akan melakukan hal-hal yang kurang baik. Nah, kebiasaan adat di kampung itu, setiap ada dua remaja yang tertangkap basah segera dikawini saat itu juga. Ya, langsung dinikahkan saat itu juga. Nah, peristiwa ini tentu saja mengganggu proses rencana Aceng yang ingin menikah dengan Bu Ines. Gitu. Nah, peristiwa ini harus ada dulu, Eksa. Nah, soal peristiwa ini bisa terjadi di Pulau Jawa, bisa terjadi di Pulau Sumatera, bisa terjadi di Pulau Kalimantan. Jadi ada orang mau menikah misalnya, orang mau nikah nggak jadi karena calon mempelainya tiba-tiba sakit, atau ada orang mau menikah tidak jadi menikah karena penghulunya nggak datang-datang, ya, sehingga harus ditunda sampai 2-3 hari karena penghulunya ternyata sakit dan harus, apalagi kalau sekarang musim pandemi seperti ini. Jadi Eksa bisa bayangkan ada seorang pemuda yang sudah duduk dengan rapih dengan baju yang bagus akan melakukan akad nikah, sementara calon perempuannya juga sudah siap, tetapi 2-3 jam, 4 jam, 5 jam, 6 jam penghulu tidak datang-datang. Penghulu tidak datang setelah dicek karena dia terkena COVID misalnya.
ya baru di swab antigen, dia positif, dan dia tidak boleh menikahkan orang, dia harus segera diisolasi. Nah ini peristiwa inilah yang harus kita create. Otomatis bagaimana perasaan si pengantin pria, bagaimana perasaan si pengantin wanita, bagaimana perasaan saksi, bagaimana perasaan orang tuanya. Pasti usul, cari penghulu lain deh, penghulu lain aja. Emang di sini cuma ada satu penghulu? Nggak ada, di daerah ini cuma ada satu penghulu. Ya, nggak ada lagi penghulunya. Kita harus tunggu dia sampai sembuh. Bayangkan isolasi berapa hari? 14 hari. Jadi nikah tadi bisa bubar, bisa nggak jadi dan harus menunggu 14 hari kemudian sampai penghulunya sembuh. Tapi kalau kita mau bikin cerita yang lebih seru lagi, penghulunya sembuh, tetapi karena dia terserang COVID, ternyata ada organ tubuhnya yang agak rusak. Apa organ tubuh yang rusak? Yaitu pendengarannya. Ya, telinganya menjadi agak-agak budak gitu. Jadi penghulu jadi budak gitu. Bayangkan sekarang 14 hari kemudian mereka membuka acara lagi, bikin acara lagi dan siap-siap menikah, penghulunya datang tapi penghulunya budak. Jadi kalau dikasih informasi kacau gitu. Nah ini dari peristiwa ini saja kita sudah membayangkan betapa lucu nantinya yang akan terjadi saat itu. Nah tinggal karakter, siapa nama orangnya, apakah dia orangnya emosional, apakah dia orangnya pemalu, apakah orang tuanya pendiam dan lain-lain, itu bisa menambah suasana lucu. Gitu Eksa. Jadi peristiwa itu yang harus kita create. Kita cari. Nah, bagaimana cara bikin peristiwa-peristiwa lucu? Eksa harus rajin-rajin nonton film, ya, rajin-rajin lihat, baca-baca buku atau melihat peristiwa-peristiwa apapun lah yang menghasilkan kelucuan-kelucuan gitu. Komplit ya. Masih Mas Boim boleh tambah waktu nggak Mas Boim? Atau dirimu sudah harus out nih? Enggak, boleh. Alhamdulillah. Boleh, Ini sebetulnya saya ada Mbak Asma. Informasi aja, sebetulnya di Istana Merdeka nih ada acara. Oh. Jam ini nih. Cuman saya karena Mbak Asma udah nelfon saya lebih memilih untuk ikut dengan acara Mbak Asma. Iya nih. Kenapa begitu? Karena emang acara yang di sana juga nggak ngundang saya. Cuma kebetulan di sana Merdeka ada acara juga sore, cuman nggak ngundang saya. Nah ini jok-joknya kaset Cak Lontong, Mbak Asma. Gitu ya? Cak Lontong kayaknya nih ya. Betul. Jadi saya juga sebetulnya sering memakai jok orang, memakai apalagi sekarang banyak komika-komika muda ya. Komika itu sering saya nikmati dan saya adopsi atau saya adaptasi gitu. Kenapa? Minta maaf banget tadi Asma biasanya nggak ngangkat telepon, cuma ada Om yang sakit parah lagi di ICU, jadi aku takut tadi ada kabar yang gimana gitu, karena biasanya kalau ada kabar-kabar apa pasti Asma yang ke Mami gitu, karena Mami jantungan kan, jadi ya minta maaf sebelumnya. Ya gimana Mas? Iya boleh kalau mau saya ada yang mau bertanya. Ya? Oke, 2 pertanyaan lagi, silakan 2 penanya, Mas Bahru. Ya Mas Juman, silakan Mas Juman. Mas Juman BW. Siap nggak Mas? Dipanggil 2 kali ya. Kalau nggak dipanggil 2 kali nggak muncul, diganti nih kayak undian. Silakan Mas Juman. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran ya. Gini, saya mau nanya. Kebetulan saya itu juga agak sering bikin cerita lucu-lucu gitu ya. Cuma kendala saya itu bikin apa ya, konfliknya gitu loh. Soalnya saya pikir cerita yang bagus ya sebuah peristiwa yang dibikin konfliknya itu kayak gimana, karena soalnya menurut saya itu ada sebuah cerita yang kelihatannya lucu tapi kayak lucu dipaksakan, beda sama lucu yang lucunya itu natural gitu loh. Jadi saya pernah nonton film apa ya, kalau nggak salah itu Sixth Sense apa ya, itu menurut saya itu lucu tapi
natural. Naturalnya gini, ada salah satu adegan di mana tokoh utama itu ditugas seorang angkatan laut kalau nggak salah, angkatan laut, tapi ditugaskan untuk mengawasi anak-anak. Nah, ada sebuah kejadian itu antara agak ini. Bukan Six Sense deh itu. Ya pokoknya judulnya lupa itulah. Iya, ada film Arnold Schwarzenegger ya. Arnold Schwarzenegger. Ya itulah. Kindergarten Cup ya kalau nggak salah. Kindergarten Cup. Nah itu kan ada sebuah kejadian di mana si tokoh utama serius banget mencari karena anak-anak yang ditugaskan itu keluar dari radar gitu ya. Si tokoh utama kan lari, tahu-taunya itu ternyata alat yang dipasang radar itu cuma dibuang gitu loh. Itu kan menarik gitu ya. Si tokoh utama itu ketakutan gimana, takut ada bahaya, ternyata itu cuma dibuang. Sementara bagi saya sebagai penonton itu sangat menarik gitu loh. Enggak kayak, mohon maaf nih ya, kayak film Warkop itu kan lucunya kan lucu kayak cuma ada orang kejebur empang kayak naik tebang betak naik pohon itu ya dulu waktu menurut saya itu lucu, tapi kalau sekarang karena itu sudah bisa dibikin itu jadi kayak kesan kurang gimana gitu loh. Siap. Jadi bagaimana agar bikin cerita lucu tapi nggak dipaksakan gitu, yang lucu yang natural. Ya. Mas Boy catatannya. Iya. Mas Juman ini sebenarnya juga udah lucu ya. Mas Juman ini lucu apa adanya. Secara tampang lucu, wajahnya lucu tuh, artinya lucu nggak gemesin gitu ya. Terutama buat keluarga, pasti keluarga gemes gitu kalau denger Juman. Nah, kemudian Mas Juman memang lucu di awal sudah saya bilang, ada yang lucunya slapstick, ada yang lucunya natural. Kalau itu sih menurut saya sih sah-sah aja ya. Kayak misalnya saya juga sampai sekarang masih menggemari film-film Warkop. Waktu kecil, remaja saya senang sekali, dan sampai sekarang pun saya masih menyukai gaya komedi slapstick itu ya. Tapi memang ada slapstick yang dikemas dalam cerita yang bagus, ada yang slapsticknya terpisah, sehingga slapsticknya jadi sempalan-sempalan yang tidak terikat dengan cerita utuh gitu. Tapi itu sih sah-sah aja karena selera ya. Yang penting tadi saya nangkap pertanyaan dari Mas Juman adalah bagaimana bikin konflik ya. Kalau konflik cerita lucu tuh dari karakter ya. Misalnya ada dua polisi yang harus ditugaskan menangkap penjahat, atau polisi itu ada operasi lah ke sebuah tempat. Dua polisi ini kita buat karakter berbeda. Yang satu emosian, gampang marah, darah tinggi. Yang satu tuh mungkin polisinya dari Jawa Tengah gitu, yang ramah, yang sopan, yang orang itu halus. Ya kalau mau nangkep permisi, maaf mas, tidak mengganggukan gitu-gitu. Jadi karakter polisi kayak gini kan lucu gitu, sopan gitu. Mas penjahat ya? Maaf loh mas, jangan tersinggung. Saya mau borgol boleh kan? Kalau nggak marah loh mas, gitu-gitu. Jadi itu kita buat karakter kayak gitu nggak apa-apa, dan memang itu terjadi, itu nggak berlebihan. Memang ada karakter orang yang sopan seperti itu, tapi ada juga orang yang emosian ya, karena dia mungkin lagi gimana-gimana sehingga dia gampang marah gitu. Nah kayak gitu Mas Juman. Kalau konflik bisa dari karakter, bisa juga dari perbedaan-perbedaan kepentingan ya. Yang satu maunya begini, yang satu maunya begitu. Kemudian konflik bisa juga terjadi ya yang satu baik, yang satunya jahat, tapi bisa dibikin lucu. Ya. Yang penting ada konflik ya, konflik bisa terus tercipta. Nah soal lucu, nanti karakter bisa dikembangkan. Misalnya yang orangnya baik karakternya begini, yang orang jahat karakternya begitu, yang berlawanan, sehingga keduanya bisa saling mengisi gitu. Kira-kira itu Juman untuk konflik. Oke, aku mau nambahin satu lagi, tapi kesian sama Mas Boymi udah 20.37 ya. Mungkin kita cukupkan aja ya Mas Bahrul ya. Ya, siap Bun. Ya, kita cukupkan, tapi buat teman-teman mungkin terakhir kita minta
masukan, minta nasihat juga dari Mas Boim ya, gimana buat teman-teman penulis kan banyak yang pengen nulis lucu, tapi juga ada yang kemudian jadi bikin lucunya tuh nyerempet-nyerempet ke pornografi gitu ya, atau lucunya itu jadi lucu yang kasar gitu, yang menyakiti orang lain gitu. Nah, mungkin ada tips-tips nih Mas terakhir buat teman-teman komunitas bisa menulis, dan buat semua yang hadir, termasuk yang saat ini di Facebook ya, jangan lupa tadi Mas Boim menyebut soal test case ya. Nah, test case ini kalau pengen jadi penulis lucu ya harus nulis ya Mas ya, harus nulis, kemudian coba tulisannya di-sharing. Nah, salah satunya bisa lewat grup komunitas bisa menulis baru ya di Facebook, silakan di-sharing, dan kalau misalnya belum ada yang komen, oh berarti masih kurang lucu nih, belum ada yang like, berarti harus ditingkatin kelucuannya. Bisa diputar lagi ya rekaman diskusi kita dengan Mas Boim hari ini. Kemudian coba juga untuk menulis di KBM aplikasi ya. KBM app ini bisa teman-teman download dari Google Play Store. Downloadnya gratis ya. Kemudian bisa juga subscribe ke Asma Nadia. Mas Boim nanti juga punya ya cerita di situ ya. Pengen deh. Insya Allah. Pun juga menulis di KBM aplikasi dan nanti bisa kamu monetisasi juga gitu. Jadi mudah-mudahan lucunya selain bermanfaat, lucunya juga bisa dapat royalti. Ya, silakan Mas Boim. Iya, jadi teman-teman. Pertama sih kalau menulis memang kita niatkan untuk saya pernah dapat ilmu juga dari teman-teman penulis bahwa menulis itu bisa jadi prestasi ya. Kalau niat kita memang kayak mau ikut-ikut lomba. Nulis juga bisa untuk mendapatkan uang ya, mendapatkan rezeki lah ya dari menulis. Kemudian menulis juga bisa bikin sensasi juga. Menulis juga bisa untuk meluapkan isi hati. Nah, jadi kalau saya sekarang ini adalah bagaimana menulis itu selain bisa meluapkan isi hati juga bisa menyampaikan sesuatu. Ada pesan-pesan yang cukup baik lah. Cuma dikemas dalam bentuk humor, dalam bentuk lucu-lucuan. Tapi saya berusaha untuk menginformasikan atau menyampaikan sesuatu yang ada di dalam hati saya. Ya, kayak misalnya sekarang ini ketika kasus miras lagi rame, maka banyak meme-meme lucu. Sebetulnya itu menarik ya. Dia tuh mau berpesan juga menyampaikan sesuatu. Protes dalam bentuk meme, komik-komik miras yang lucu. Ya, sehingga alhamdulillah akhirnya kebijakan tentang miras pun akhirnya bisa berubah misalnya. Nah, jadi teman-teman cerita yang kita buat ya meskipun itu cerita lucu, tapi kita niatkan untuk sesuatu kebaikan, ya sesuatu yang baik ya untuk menyampaikan sesuatu, menasihati sesuatu, meskipun itu dibuat dalam bentuk yang lucu, sehingga hindari cerita yang menyinggung perasaan orang, hindari cerita yang menjelek-jelekan kaum tertentu, orang tertentu, golongan tertentu, atau bahkan menghina tertentu ya, apalagi yang menyerempet-nyerempet pornografi, karena kita nggak boleh hantam kromo ya untuk mencapai satu tujuan. Insya Allah pasti ada jalan yang baik ya, kalau kita ikuti, kita pelajari dengan baik, jalan yang baik, proses yang baik, insya Allah itu akan ketemu dan kita akan berada dalam track yang baik. Kita bisa menjadi penulis yang menghasilkan karya-karya lucu tanpa harus menyentuh pornografi, menyentuh sara, ya, menghina, merendahkan, menjelekan dan lain-lain. Gitu sih kira-kira pesan saya sebelum saya mau pesan yang lain-lain seperti somai, mie ayam. Terima kasih banyak waktunya. Ya. Kemudian saya ini sama Mas Boim nih kita udah sering banget bareng ya Mas ya gitu. Ya, dan terakhir itu tahun lalu ya Mas. Betul, kangen Mbak Asma karena kita doakan mungkin bulan Juli kan kuliah atau sekolah udah bisa tatap muka ya. Mudah-mudahan lah. Iya, jadi terakhir itu Mas Boim itu mendampingi. Jadi Asma kalau ditanya, ini mau launching buku sama siapa nih MC-nya? Udah Mas Boim deh, karena pasti lucu, pasti ceria ya. Terakhir itu Mas Boim mandu kami berempat, jadi ayah lagi launching novel Tuhan Kenapa Kau Memberiku Wajah Ini, Salsa dengan buku Fallen for You, ada Anak Penangkap Hantu, Asma waktu itu ada Bidadari Berbisik, dan Mas Boim kalau nggak salah komik Republika ya Mas ya? Iya, di Republika ada komik Haji Boim. Komik Haji Boim. Jadi teman-teman bisa hunting bukunya di republika.co.id ya Mas?
Iya, di Republika ada, terus di koran Republika setiap minggu muncul komik Haji Boim. Saya lagi senang berkomik ria karena komik ini kan singkat, pendek, tapi bisa menyampaikan sesuatu lah gitu. Nah, kapan-kapan bisa juga tuh ya berbagi tips soal komik ya, karena kayaknya belum pernah kita bahas, padahal mungkin ada nih teman-teman di sini yang juga suka nih ya, suka bermain berkomik ria ya. Nanti Mas Boim kita mudah-mudahan berkenan hadir lagi. Tapi honestly Mas, aku respect sedalam-dalamnya kepada dirimu karena selama kita bersama, kemudian kita ngejok bareng ya, kita selalu mengundang audiens gitu ke panggung gitu. Aku tuh nggak pernah dengar Mas Boim itu, Mas Boim melucu pasti gitu, tapi nggak pernah melecehkan perempuan, nggak pernah menjurus-jurus gitu, nggak pernah juga merendahkan gitu. Jadi joknya pasti yang nerima juga senang-senang aja gitu, tidak merasa tersinggung atau lain. Amin, Thank you banget, sehat-sehat Mas Boim ya. Iya, amin. Ya, mudah-mudahan nanti bisa ngobrol-ngobrol lagi. Buat teman-teman semua, jangan lupa ilmunya ya diterapkan dengan menulis ya. Dan sekarang teman-teman juga bisa download KBM App ya, aplikasi KBM App di Google Play Store. Dan jangan lupa ada Surga yang Tak Dirindukan 3 juga sudah tayang 2 episode di KBM aplikasi. Mudah-mudahan berkenan subscribe ke ceritanya. Saya kira sekian, terima kasih untuk teman-teman yang mengikuti acara kita Belajar dari Bintang Malam ini, baik melalui Zoom maupun live di Facebook, grup komunitas Bisa Menulis Baru. Sampai bertemu Rabu depan ya, Rabu malam. Mudah-mudahan bisa ngobrol-ngobrol lagi, dan saya kembalikan ke Mas Bahrul untuk foto bareng. Kita tetap ada foto bareng nih Mas Boim. Ya, boleh. Siap, oke teman-teman semuanya silakan ya, dihidupkan kameranya. Kita foto bersama dulu ya. Dan masing-masing bisa screenshot ya, ngambil gambar masing-masing, nanti bisa di-post di akun media sosial dan tag juga ke akun Instagram KBM App ya. Oke, sudah siap teman-teman semua ya? Oke, siap, hitungan 3 semuanya. Mas Boim jangan terbalik itunya, kameranya. Kameranya. Ya, oke semuanya, kita salam literasi dalam hitungan 3. Oke. 1, 2, 3. Oke. Ya, terima kasih sekali lagi ya pada Bu Nasma. Terima kasih semuanya ya. Mas Boim. Tetap semangat menulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.